Makanya banyak hal dalam kehidupan ini yang kita cintai sama, yang kita ingin itu terjadi buat kita. Ternyata sebenarnya itu buruk. Dan boleh jadi ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menyayat hati, yang bahkan membuat sebagian trauma. Ternyata itu baik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua yang kita cintai itu baik buat kita. Kalau bicara manusia, manusia itu tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Aku seneng ini, aku gak suka sama ini, aku kepinginnya seperti ini. Manusia tahu itu. Tapi apakah manusia tahu bahwa yang dia cinta itu baik buat dia? Gak tahu dia. Yang dia tahu dia suka. Makanya terbukti tatkala manusia tahu bahwa itu gak baik buat dia, dia tinggalkan. Ada orang-orang yang suka sama emping melinjo. Iya. Sama soto. Dia suka, tapi ketika tahu ternyata ini penyakit, ternyata kakiku sakit, loh enak, enggak wis, enggak enak-enakan, loro. Iya. Kenapa dia bisa meninggalkan yang dia sukai? Karena dia tahu ternyata berbahaya buat dia. Padahal dia suka. Makanya banyak hal dalam kehidupan ini yang kita cintai sama, yang kita ingin itu terjadi buat kita. Ternyata sebenarnya itu buruk. Dan boleh jadi ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menyayat hati, yang bahkan membuat sebagian trauma. Ternyata itu baik buat kita. Ada satu kawan yang dia sampai saat ini cacat. Dia cerita, dia orang berduit. Dia suka main golf. Dia bersama orang-orang kaya sana. Kawan-kawan dia. Dan hampir jarang dia ke masjid. Suatu saat dia berangkat naik mobil. Mobil itu nabrak jemaah sehingga dia cacat. Dan dia ngomong, ternyata Ustaz, setelah ana sakit kayak gini Ustaz, ana jadi sering ke masjid Ustaz. Dia gak suka peristiwa itu terjadi. Dia hidup dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tapi ternyata itu baik buat dia. Bahkan dia berpikir, kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin ana tambah jadi orang gak benar, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senantiasa melihat kepada sisi kebaikan. Allah itu tahu dan kita tidak tahu. Ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan jihad fi sabilillah, perang. Kalau sudah bicara perang, perang itu sesuatu yang nggak enak. Kalau antum mati, istri antum jadi janda, anak-anak jadi yatim. Ya, kenikmatan dunia selesai sudah. Kalau antum tidak mati, boleh jadi antum pulang cacat, pulang tanpa kaki, pulang dengan satu mata,
atau dengan tangan yang sudah harus diamputasi. Ya. Makanya ketika Allah mewajibkan jihad selama di kota Mekah 13 tahun gak ada perang. Yang ada sahabat itu suruh sabar. Sampai kota Madinah mulai awal perjuangan harus dimulai. Mulai harus ada darah yang dikucurkan demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada mereka, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan berperang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat kalian. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Jangan berperang. Nih, ini komplek perumahan apa? Taman Dika. Kalau ada pengumuman gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih, itu ada aja yang punya alasan ini, itu. Coba pengumumannya makan bersama, ya ini, oh bismillah, semangat jamaah. Soft pertama biasanya. Iya, kita itu maunya kesenangan kita jamaah. Maka Allah sebutkan diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum. Enggak suka kalian berperang. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Allahu akbar jamaah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Loh kok bisa ya? Jemaah, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini hanya rest area, tempat istirahat sebentar. Kita punya perjalanan yang panjang sekali. Kita semua tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan untuk makan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia di rumah kecil yang beliau tinggali sejak hijrah sampai datang ajalnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Makanya Allah sebutkan, boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu. Maka bagaimana seorang hamba tatkala dia punya satu urusan, dia diperintahkan dengan dua hal. Yang pertama istikharah, yang kedua musyawarah. Kenapa kita melakukan itu? Karena keterbatasan ilmu kita. Nah, siapa yang hafal doa istikharah? Biasanya yang mau menikah istikharah. Nah, oh sudah pada nikah semua Ustaz. Ada istikharah yang kedua, tidak apa-apa. Istikharah jemaah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Fa innaka ta'lam fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu. Karena Allah yang tahu urusan ini baik apa enggak, Allah yang tahu. Berapa banyak orang yang menikah dengan wanita yang dia cintai, bahkan dia sudah berhayal merajut mimpi untuk rumah tangga yang harmonis. 2 bulan cerai cuma. Ana baca ada pernikahan yang paling cepat, bukan paling cepat ya, 50 jam nikah cuma. Pacaran 2 tahun, menikah cuma 50 jam. Cerai cuma.
Kita harus benar-benar melihat cinta ini dengan kacamata ilahi. Allah yang tahu. Makanya kita minta, ya Allah aku istikharah ya Allah. Aku minta pilihan yang terbaik dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku minta ketentuan dengan takdirmu dan kekuasaanmu ya Allah. Apa penyebabnya? Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang bisa dan aku nggak bisa. Engkau yang berkuasa, aku nggak punya kuasa. Engkau yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Wa ta'lam, dan engkau yang tahu dan aku nggak tahu ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui dengan yang gaib. Apa yang akan terjadi 2 menit ke depan kita nggak tahu. Ana pernah isi kajian di sebuah rumah sakit di Jakarta. Di lantai 5 gempa, goyang itu gedung. Ada yang tahu bahwa itu akan terjadi? Gak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Akan kebaikan dan tidak akan ada keburukan yang menimpaku. Tapi kita kan gak tahu. Maka di sini seorang hamba harus benar-benar kembali kepada Allah SWT. Memandang segala sesuatu dengan kacamata Allamul Ghuyub. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sekarang sedang sakit. Yang sekarang sedang susah. Karena sesuatu yang dia cintain hilang dari dirinya. Mungkin ada prasangka buruk kepada Allah. Mungkin ada perasaan merasa, kenapa Allah berikan hal ini kepada aku? Kenapa di antara semua orang itu kok aku yang dapat ini? Iya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi ya. Yang jauh lebih baik dari semua yang ada di muka bumi sekarang ini. Allah berikan kepada Nabi Ayub ujian kehilangan cinta. Anak-anaknya mati semua. Banyak anak semuanya mati. Orang tua itu kehilangan satu anak, separuh jantungnya itu kayak habis. Bagaimana kalau punya anak 5 semuanya mati, 7 semuanya mati. Taib, ditambah lagi semua hartanya habis. Istilah orang sekarang sudah jatuh ketimpa tangga. Sebagian kita mengatakan, ya Allah Ustaz, ana diuji, Ustaz diuji lagi ini dan itu. Udah, anaknya habis, hartanya habis, dikasih penyakit di tubuhnya. Bukan penyakit biasa. Penyakit yang membuat orang gak mau membesuk beliau. Kita itu kalau sakit ada yang membesuk, kadangkala hati, ya kuat aja. Tapi gimana, kita dikasih penyakit yang gak ada orang yang bisa besuk kita. Menjijikkan penyakitnya. Ditinggalkan Nabi siapa? Berapa tahun? Berapa? 40. Nanti anak cari lagi. Anak kasih hadiah dulu. Iya, riwayat yang anak baca 2, 7 sama 18 tahun. Beliau dikasih penyakit tuh. Apa doa beliau? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah, berdiri antum. Barakallahu fikum. Kasih Qur'annya sama payungnya sekalian. Nah, setelah bertahun-tahun jamaah, kita itu kalau sakit satu hari ini kepingin kita sembuh.
Kalau sudah setahun, ya Allah, setahun anak kena penyakit, ya Allah, udah kepingin kita lepas dari penyakit itu. Allah mengatakan, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah engkau kasih penyakit kepadaku, ya Allah engkau kasih balak sama aku. Enggak. Karena dia tahu bahwasanya yang datang dari Allah itu semua kebaikan. Dia mengatakan, aku ini ya Allah kena penyakit ya Allah. Dia tidak menisbatkan penyakit itu kepada Allah, padahal Allah yang kasih penyakit. Tapi bagaimana adab beliau kepada pencipta langit dan bumi, Ar-Rahmanir Rahim. Beliau mengatakan, aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Tetap ingat, Allah itu arhamur rahimin. Nggak ada suudzon sedikit pun sama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada merasa aku nggak pantas kena ujian ini, nggak pantas kehilangan yang aku cintai, sama sekali. Beliau tetap mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Allah itu sayang sama kita, cuma kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua sama kita. Cinta Allah itu jauh lebih besar daripada cinta anak kepada orang tuanya. Para istri, ketahuilah bahwa Allah itu arhamur rahimin. Para suami juga tahu Allah itu arhamur rahimin. Ketika engkau tertimpa sesuatu, kehilangan sesuatu yang kau cintai, engkau tetap harus yakin Allah itu arhamur rahimin.